Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai WSP 7000. Apa itu WSP 7000? WSP 7000 adalah sebuah CMS atau Content Management System yang dikembangkan oleh Moro Sakato sebagai induknya Titik Terang Kreatif. Kenapa saya mau membedah ini? Karena WSP itu adalah platform CMS yang menurut saya mudah untuk dioptimasi maupun mudah untuk diterima Google, diindeks oleh Google, dan karena sudah mobile friendly sehingga kemungkinan untuk cepat terindeks dan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang sudah hampir mayoritas pengguna atau user experience itu menggunakan mobile atau handphone, tablet, dan sebagainya. Kenapa disebut WSP 7000? WSP sendiri itu kepanjangan dari website SEO Practice. Jadi ini content management system atau sebuah website yang SEO praktis. Dari SEO-nya itu search engine optimization-nya itu praktis, karena di situ ada banyak sekali game yang bisa digunakan. Game dalam artian di sini adalah optimasi yang digunakan untuk membuat website kita menduduki peringkat page one dengan cepat dan terarah. Jadi tidak cuma satu tools, dimana kalau kita pakai content management system lain seperti yang sering kita pakai yaitu Blogger atau WordPress, Joomla, itu kan kalau ada add-ons atau plugin itu kita harus beli lagi. Tapi kalau di sini kita sudah dibenamkan tools atau alat yang kita bisa gunakan untuk membuat posisi website kita berada di pencarian Google atau search engine lebih baik. Maka disebut web SEO Practice. Website SEO itu search engine optimization, praktis itu karena di sini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang awam karena ini dibikin simple dan dibikin mudah, dan tidak perlu beli plugin lagi, beli yang lain, karena di situ sudah dibenamkan. Nah, untuk mengetahui apa itu WSP 7000 itu karena di situ juga sudah dibenamkan 7000 kecamatan. Jadi kalau kita mau menargetkan lokal SEO ini sangat mendukung, karena dengan kita menggunakan WSP ini kita tidak usah mentarget kecamatan satu persatu. Kita cuma target kabupaten, nanti kita hidupkan kecamatannya semuanya. Maka kita sudah punya 7000 kecamatan yang sudah terinclude di dalamnya. Kita tinggal centang, kita setting, dia akan sudah muncul. Dan itu menjadi page tersendiri. Untuk lebih jauhnya kita akan mengenal lebih jauh tentang WSP 7000 ini. Saya sudah mempunyai WSP. Di sini saya
dalam hal ini mau menggunakan WSP saya yang sudah rada lama ya, berpun lama banget sih, tuh udah lumayan, trafficnya udah lumayan, Ali Makmur Jaya. Untuk login kita pakai panel MS, jadi P-nya kecil, M-nya besar, MS. Bentar. Di sini akan disuguhi oleh login. Kita login. Inilah halaman selamat datang admin. Admin dalam hal ini website saya dengan dengan domain alimakmurjaya.biz.id. Di sini ada beberapa menu pengaturan, master data, premium, web start, daftar ke Google, dan riset kata kunci. Kalau kita membeli satu website WSP, kita akan dikasih login, username sama password. Setelah kita login, kita akan mendapatkan seperti ini. Apa sih pertama kali yang perlu kita setting, yang perlu kita lakukan? Yang pertama kali itu adalah kita setting di pengaturan. Kenapa? Karena pengaturan inilah pengaturan dasar yang menjadi kerangka website kita itu mau dibuat website apa. Tuh. Makanya kita perlu men-setting pertama kalinya. Jadi ibarat toko ini kita sudah punya ruko dan nama ruko. Nama ruko saya adalah alimakmurjaya.biz.id. Itu alamatnya, nama ini. Rukonya ini di tempatnya ya di website ini. Kita mau bikin tagline apa, mau bikin nama itu, biasanya kalau yang perusahaan besar ada tagline, ada jargonnya. Just do it kalau Nike, kalau klikdepok.com ya pasarin aja, itu. Jadi itu akan muncul di sini. Contohnya nih, namanya Ali Makmur Jaya. Nanti kerangka utama itu nanti akan muncul nih punya saya nih, portal bisnis dengan berbagai kategori bisnis dan usaha di Ali Makmur Jaya. Itu title utama website saya. Jadi kalau umumnya kita klik Depok, klik Depok ini sebagai identitas KTP utama. Jadi harus kita setting utama. Contohnya klik depok.com. Klik Depok, portalnya warga Depok, pasarin aja dulu. Itu tagline atau title-nya. Pertama kali yang perlu kita setting yaitu nih, kalau yang di awal ya, ini pengaturan dasar. Kita mau bikin website bentuk web profil atau online shop atau katalog atau e-commerce. Kalau web profil itu dalam bentuk seperti ini nih, jadi tidak ada check out-nya. Jadi kalau kita mau bentuk online shop pun bisa. Jadi nanti ada check out-nya, ada ada halaman untuk ngisi alamat. Nah, itu kalau kita pakai online shop atau toko online atau e-commerce. Tapi memang karakteristik orang Indonesia itu belum begitu familiar sama ini, walaupun marketnya sudah ada ya. Tapi karena kita mau bisnis kecil-kecilan, jadi kecil, jadi nggak kalau melawan yang besar harus dengan model yang sama, itu akan berat. Makanya saya sih lebih cenderung ke web profil. Kenapa? Karena
lebih enak dan lebih gampang dalam settingnya. Terus yang di bawah ini adalah maksimum tinggi slider kalau kita pakai slider. Slider itu yang gambar yang bergerak tuh biasanya. Ganti berapa detik, ganti gitu. Kalau di PC itu 480 ini kita biarin aja nggak apa-apa sesuai dengan defaultnya. Nah, bentuknya seperti apa? Mau 2 kolom inti atau 3 kolom inti? Kalau yang punya saya ini 3 kolom inti. Nih, 1 kolom, 2, 3. Nah, bagaimana kalau 2 kolom? Coba kita tes 2 kolom umpamanya. Kita submit. Umpamanya ini sebagai ini aja. Kita refresh coba. Nah, dia hilang. Jadi cuma sini aja. Nih, sini ini hilang. Itu cuma umpamanya. Jadi dia pindah ke sini semuanya. Nah, kalau 3 kolom seperti tadi. Kalau 3 kolom. Nah, terus ini maksimal produk yang ditampilkan di homepage. Di homepage itu di halaman ini. Halaman home. Ini home beranda. Berapa? Ini berapa ini? 20. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 kan? Jadi ada 20 produk yang bisa kita tampilkan. Apakah bisa ditambah? Bisa. Kita atur di sini. Atau kita kurangi? Ya bisa juga, tergantung selera kita. Dan ini juga kalau kita ganti per bulan sekali itu juga merupakan teknik SEO paling gampang. Tuh, terus ini maksimum artikel 15. Kalau menurut saya ya 15. Jadi di bawahnya ada artikel. Nih, artikel baru. Nah, ini kalau ada 15 ya 15. Maksudnya di kolom artikelnya per page-nya berapa gitu. Ini ada maksimum artikel yang ditemukan di per halaman di halaman 1000 artikel. Dulu ada namanya slash 1000 yang ada di sini, menu sini di pengak master ini. Tapi sekarang sudah di hidden. Sudah tidak dimunculkan biar kita fokus ke apa namanya SEO inti aja. Terus maksimum produk yang ditambahkan dalam halaman di halaman kategori. Nih, kategori ini kan ada kategori nih. Kategori ini berapa? Ini kan ada tulisannya settingannya adalah 16. Ini maksimum artikel ditemukan per halaman di halaman artikel 20. Nah, ini bisa kita setting sesuai dengan selera kita. Footer juga bisa kita setting, tapi kita pakai defaultnya aja. Maksimum data yang ditampilkan per halaman pada admin panel itu ini. Nih. Produk. Sini. Kita setting di 20. Pasti maksimalnya 20. Berapa tadi? 20 atau 40? 40. Berarti di sini isi 40 ya, benar 40. Nah, kalau kita udah isi, kita tinggal submit. Oke. Warna sekarang. Warna ya sesuai selera kita. Warna pun bisa kita ganti per bulan untuk membuat website kita itu dinamis. Jadi seakan-akan ada perubahan. Ini juga teknik SEO paling gampang. Jadi kalau mau jadwal warnanya diubah-ubah bisa. Karena sekarang Agustus saya bikin warna merah. Jadi warna merah putih. Ini bisa dicoba-coba sendiri sesuai dengan keinginan, karakter atau warna keberuntungan Anda. Kalau yang percaya dengan warna keberuntungan, ya silakan saja. Itu masing-masing. Terus online support. Nah, online support nih. Dia akan muncul di mana? Di sini nih, online support. Nih, hubungi kami. Kalau kita pakai 2 kolom, ini 2 kolom. Kalau yang 3 kolom tadi muncul di sini. Ya bisa kita setting di sini juga. Kan gitu. Terus text footer.
Nah, kok di sini text footer tuh di mana sih? Text footer munculnya di sini di paling bawah. Ini yang saya munculin cuma 2, padahal yang saya setting banyak di sini. Kok bisa? Bisa, itu ada triknya. Pakai div class singitan itu ke depan lah. Ini cuman ini apa namanya? Sekilas aja bahwa ini juga teknik SEO yang powerful. Karena apa? Kalau kita punya satu website, yang website itu udah bagus, sudah bertraffic, udah punya PA tinggi, PA itu page rank authority tinggi, atau punya DA atau domain authority-nya tinggi, nah kita bisa bikin itu sebagai private PBN. PBN itu kepanjangan dari Private Block Network. Jadi kita kalau udah website kedua, ketiga, keempat itu semakin enteng. Kenapa? Ada supporting atau kita bisa tautkan itu di sini di bagian footer. Footer ini powerful kenapa? Karena seluruh postingan kita itu menjadi backlink. Kalau kita punya 1000 ya 1000 backlink yang akan mengarahkan tautan tadi ke website yang kita tuju. Makanya powerful. Apalagi page ranknya tinggi. Itu sudah pasti cepat karena dia punya impact yang besar dan diperhitungkan oleh mesin pencari. Itu akan kita bahas nanti. Ini sekilas aja. Jadi yang saya munculkan adalah ini. Nih, makanya muncul di sini. Nih. Terus ininya nggak muncul karena saya sembunyiin. Kalau banyak itu kelihatan tidak rapi. Makanya kita sembunyiin, kita hidden gitu. Lanjut ke meta SEO utama. Ini yang paling penting. Ini adalah identitas dari sebuah website. Itu di sini. Jadi kalau punya website pertama kali yang kita ubah ya sini dulu. Kan biasanya cuma title, keyword. Kadang lama banyak sekali teman-teman yang saya perhatikan di sini dapat SEO WSP itu pertama kali sini nggak disetting. Padahal ini adalah identitas dari sebuah website, identitas utama. Title itu akan muncul di sini. Nih contohnya di pencarian nih Google. Saya nembak keyword jasa nih. Ini kan web yang punya saya adalah yang ini bisa semua sebenarnya Lemak Jaya nih. Jasa bangun rumah murah. Nah, kalau enggak ini nih ini Ali Makmur Jaya aja, Ali Makmur Jaya. Nah, ini kan ada portal bisnis dengan berbagai kategori bisnis dan usaha di Ali Makmur Jaya. Ini adalah title. Nah, ini kan. Ini muncul yang di atas. Nah, nih di atas ini. Nah, ini ngambil dari mana? Nih dapatkan hunian mewah. Ini biasanya dia ngambil dari harusnya secara default dia ngambilnya ini. Nih meta description. Ini harusnya penawaran. Kalau kita bingung, kita bisa minta bantuan ChatGPT. Makanya ChatGPT ini. ChatGPT ini adalah langkah pertama kali kita lakukan. Contohnya nih. Tolong buatkan saya meta title, meta description, dan meta keyword website saya dengan alamat website
https alimakmurjaya.biz.id. Website saya ini adalah portal bisnis dengan berbagai macam produk dan jasa, dari properti, jasa bangun rumah, kuliner, dan sebagainya. Enter. Dibikinin, kita tinggal copy. Oh, kurang nih, tambahin sendiri. Jadi paling nggak kita punya apa ya, punya gambaran, punya acuan, paling nggak udah ada DC, jangan dikosongin. Berarti kayak Anda tidak punya KTP, bisnis Anda nggak punya arah. Istilahnya kan kalau kita nggak isi, itu kayak ditanya mau kemana, mau ke depan. Padahal kalau mau ke warteg, itu kan tahu mau beli makan. Kalau mau ke depan, itu namanya sejalan-jalannya, gitu loh. Jadi tidak ada arah. Ini seperti KTP lah, seperti kayak kita punya usaha ruko, itu ada billboardnya di depan. Billboard nama usaha plus kategori usaha itu melayani apa saja. Nah, itu sama kayak billboard di depan ruko kita. Nah, nih kita copy dari sini kalau kita bingung. Portal bisnis berdaya. Terus alimakmurjaya ini meta diskusi, isinya penawaran biasanya. Terus meta keyword, kita bisa copy kalau kita nggak paham. Kalau ada keyword yang lain yang mau kita masukkan. Nah, kita ini bisa melihat ini di mana? Karena dulu waktu awal-awal search engine ada, website itu yang diambil ya cuma ini. Ini adalah identitas website. Nah, sekarang karena semakin banyaknya website dan banyak yang ngakalin, makanya Google dan mesin pencari lain membuat parameter-parameter tertentu. Karena banyak orang yang ngakalin, dan semakin banyak parameter itu kerja robot pencarian itu semakin besar dan membutuhkan resources yang besar. Komputernya harus komputer yang superkomputer mainframe besar, makanya server-servernya Google itu satu mall, gedenya satu gedung berapa tingkat itu isinya komputer semua, karena memang yang dilayani seluruh dunia dan parameternya banyak sekali dan itu membutuhkan resources besar. Dulunya enggak, dulunya cuma ini aja yang diambil. Nah, lihatnya di mana? Nah, kita bisa kontrol U. Itu kita akan melihat meta title, kontrol U. Nih, di mana sih meta deskripsi? Nih, meta title. Nah, ini kan jasa bangun rumah nih. Ini ada kategorinya nih. Kalau beranda, cuma beranda nih kita ini. Yang kita ini berandanya. Kontrol U. Nih kerangkanya. Ini kita lihat meta title. Mana meta title? Nih, title. Sama kan? Nih, meta description. Nih, meta description sama. Mana tadi? Nih, description. Terus meta keyword, jasa kitchen, rumah murah Depok. Sama nggak? Sama, karena dia ngambil dari sini settingannya.
Terus sekarang meta pendukung. Nah ini meta pendukung itu adalah apa gunanya? Itu biasanya untuk robot, untuk apa script yang apa namanya harus diletak di meta, seperti untuk Google Search Console, untuk Bing verification itu letaknya di sini. Yandex verification kalau kita pakai Yandex, ini Yandex. Nah, ini Google Bot, all index follow, robot content index follow. Jadi follow kalau robot tuh boleh mengindeks ini. Semuanya di sini. Jadi kalau mau JSC itu naruhnya di sini. Ya, sampai sini. Yang ketiga robot. Nah, robot itu adalah berisi peta situs. Kalau awal-awal nggak ada nih sitemap-nya. Sitemap ini tidak ada. Ini muncul kalau kita panggil dengan cara nama ininya. Robot txt. Ini robot. Nih, salah. Kita refresh dulu. Sini robot.txt. Nah, maka dia akan muncul. Kalau awal-awal nggak ada, kalau belum diisi. Kalau ini udah saya isi kontennya, udah saya isi apa namanya produknya, makanya dia ada ini. Sitemap ini adalah peta situs yang akan berguna agar robot tidak tersesat istilahnya. Jadi kita ini setiap sitemap ini terdiri banyak halaman. Jadi robot itu gampang untuk ya sama kayak kita megang peta lah. Kalau kita lagi masuk daerah yang kita ketahui tanpa peta itu kan asal saja. Nah ini enggak. Kalau ada petanya, habis ini saya ini, habis ini. Nah ini berguna juga kalau nanti sudah website ini sudah dirayapi otomatis sama Google. Ini akan kita nggak usah submit link satu-satu melalui Google Search Console, tapi melalui ini aja langsung gelondongan. Nah, gelondongan itu dalam bentuk XML ini produk, isinya 100 atau 1000 kalau ini. Nah 1000 produk itu nanti akan dirayapi sendiri oleh Google, oleh mesin oleh robotnya Google, begitu. Ini adalah robot. Sitemap itu ya tadi peta situs. Nah ini bisa dipanggil, bisa dilihat nanti. Ini biarin default seperti ini karena dia akan otomatis karena sudah disetting seperti ini, jangan dihapus. Oke, sekarang habis pengaturan utama, pengaturan ini kita masuk ke master data. Nah, master data itu banyak menu-menu. Ini saya sebut apa ya istilahnya, game-game atau tools-tools yang bisa kita mainkan untuk mengisi website kita dan mengoptimasi website kita. Kartu digital, kalau kita mau isi ya kita isi nih apa namanya, Bukalapaknya ada enggak, Topetnya ada enggak. Saya kan enggak ada, makanya enggak saya isi. Pixel pun ada di sini, link Facebook kita bisa isi di sini. Topet itu Tokopedia bisa kita isi di sini. Lazada juga bisa kita isi. Nanti muncul di website kita. Tapi saya nggak ada, karena saya nggak saya hubungin ke marketplace. Karena kita bikinnya adalah semi portal. Yang kedua itu kartu nama digital. Sebenarnya mau dibikin kayak BioLink, tapi kelihatannya karena Titik Terang itu punya BioLink sendiri, itu produk yang dijual sendiri, makanya kelihatannya ini tidak dilanjutkan ininya, apa namanya, add-onnya ini.
kelanjutannya. Jadi cuma satu doang begini, portal produk itu doang. Itu mengarah ke link utama, link home, link website kita. Nah, itu untuk kartu digital. Jadi kartu digital tuh kayak ya BioLink sebenarnya, the mother of business. Kalau BioLink itu kan istilahnya apa ya, kartu nama kita yang, jadi kalau kita bisnisnya banyak nih, nggak usah terlalu banyak kita tuliskan ke kartu nama, kan jadi ini punya bisnis 50 kan ribet. Nah, kartu digital inilah yang oh ini loh, buka kartu digital saya. Contohnya saya nih, nah, saya nih punya Alimusyafa, ini kartu digital saya nih, kan saya bikin di sini nih, alimusyafa.biz.id. Ini kartu digital saya, nih, foto ganteng saya, nih WhatsApp, Alimusyafa. Nah, ini kan banyak ininya, banyak tombol-tombolnya. Nah ini postingan, dan ini bisa di SEO kan, enaknya itu. Jadi kita bisa muncul di pencarian. Coba kalau kita cari nama saya ada nggak, Ali Musafa. Nih nama siapa nih? Nama Ali Musafa banyak ya, nggak tahunya. Nah, ini punya saya kelihatannya. Lihat nih. Nama Ali Musafa banyak, nggak tahunya ya. Oh iya bener. Tapi udah yang akun yang ini tuh udah dihack sama orang ini. Orang Jogja nggak salah. Nah iya. Akun ini udah diambil orang. Katanya udah diambil orang ini. Iya. Saya bubble balik nggak bisa, pas waktu itu ada tamu. Nah, ini adalah nama apa namanya, kartu digital saya. Dan ini bisa di SEO kan. Kita bisa posting banyak. Kalau pakai domain sendiri itu banyak. Saya udah posting hampir 50 belum ini. Kelihatannya sih sampai 500 postingan bisa. Dan bisa bikin custom page, dia juga bisa di sini. Di kartu digital itu BioLink saya. Terus selanjutnya adalah kartu digital, kartu nama digital tadi ini udah kartu nama digital sama kayak BioLink, kartu nama digital tuh. Terus layout per URL. Jadi layout per URL itu kita mau bikin website kita beda-beda bisa. Ini contoh nih, ini umumnya. Ini bisa bikin nih sebagian. Malas ada banyak ini. Jadi layoutnya nggak sama setiap page, itu bisa. Dan itu bagus, dan kita bisa ubah-ubah per bulan umumnya. Ini umumnya, oh kita edit nih, oh bulan Agustus nih, ngehang lagi, komputernya ngehang. Ini saya close dulu, kan ini klik Depok tadi, Ali Makmur Jaya. Ini umumnya kita contoh, kita copy ya. Copy, kita buka di sini. Nah, dia bentuknya seperti ini, 2 kolom. Coba kita lihat settingannya 2 kolom nggak? Ya 2 kolom, 2 kolom, 2 kolom, ini 3 kolom. Jadi kalau 3 kolom, dia yang 3 kolom, yang 3 kolom nih, 3 kolom ini. Jadi kita bisa custom sendiri-sendiri per page. Jadi kelihatan unik di mata mesin pencari. Dan kita bisa ubah-ubah per bulan. Nah, ini 3. Padahal ini satu website. Kalau home-nya memang tadi saya setting 2. Ali Makmurin 2 tadi, 2 kolom.
Nih, ini yang page 1 saya setting 2 kolom, page 3 3 kolom. Nih, ini 3 kolom. Nih, ada 3 kolom seperti ini, 1 2 3, ada kolom 3. Nah, kalau 2 kolom ini, jadi satu website kita bisa macam-macam page-nya. Disinilah kelebihan dari, salah satu kelebihan dari WSP. Jadi kita mau page kita 1000, kita bikin beda-beda. Masa beda-beda, oh ada yang 2 kolom, ada 3 kolom, ada 3 kolom, dan kita bisa ganti per bulan. Dan itu adalah SEO yang mudah dikerjakan, dan itu bagus untuk SEO. Karena apa? Dinamis. Oh, besok lagi datang Google beda lagi. Kok ini lagi beda lagi. Oh, jadi ada perubahan. Dan itu bagus untuk SEO. Tuh. Ini adalah pengaturan yang selanjutnya, layout per URL, LPU, layout per URL. Ini udah saya kerjain berapa biji. Terus menu. Nah, menu itu adalah nih yang ada di sini nih menu. Ini kalau sini beranda, hubungi kami, articles. Nah, sama ini. Beranda, hubungi kami, artikel. Yang tampil mana? Profile nggak tampil. Nah, makanya tidak. Oh, tampil tidak. Ini ya, ini tidak. Makanya munculnya cuma 3. Mana tadi saya ini klik Depok lagi nih. Yang munculnya cuma 3, 1 2 3. Beranda, hubungi kami, articles. Nah, kita bisa edit juga. Hubungi kami, kita edit. Nah, terus kita isi konten, ini juga teknik SEO juga. Jadi nanti kita di sini ada kontennya, ada formnya kalau ini, terus ada apa namanya bio linknya, kita bisa tambahkan di sini. Itu kalau mau ini gambarnya pun bisa kita kasih. Terus posisi kita bisa atur di menu atas slider atau di menu bawah slider. Nah, itu tergantung keinginan kita. Tampil ini kan nggak saya tampilin. Ini kan bisa kita edit nih, yang tidak tampil. Ini sama, kita kasih profil, kita bisa kasih gambar. Nah, kalau nggak mau tampilin ini di uncheck ini, cek jika ditampilkan. Ya, coba ini saya cek ini, submit, dia akan berubah di sini. Nah, tambahkan profile articles. No, itu hubungi kami 16. Tuh. Dan ini bisa dioptimasi juga menjadi link sendiri juga, begitu. Ini profile tadi saya uncheck dulu, nggak saya masukin dulu, submit. Kategori. Nah, kategori itu penting karena kategori itu adalah awal untuk kita bisa posting. Karena kategori itu kayak apa ya, kelompok. Jadi mau dikelompokkan kemana? Saya ini punya jasa bangun rumah, dan sebaiknya mengandung kata kunci, karena kategori itu juga bisa dioptimasi. Kita bisa panjangin untuk menarget kata kunci yang pendek itu pakai kategori. Karena dengan kategori nanti kan banyak subtasnya di bawah kategori itu yang memposting. Dan itu bagus, dan kita bisa bangun dari situ. Oh, kalau kita mau ini kata kunci pendek, kalau pakai page itu kan berat. Nah, kita bisa gunakan kategori untuk menarget kata kunci pendek, kita optimasi. Karena ini juga bisa kita optimasi, diedit nih. Nah, ini kita bisa isi konten, kasih gambar,
kita kasih BPP juga bisa, kasih atas konten juga bisa, tambahin gambar, tambahin map, tambahin tabel. Nah, itu bisa di sini. Dan kita bisa optimasi. Jadi nanti letaknya itu jadi banyak, kayak contohnya nih, saya bangun rumah. Nah, ini kan banyak ininya, postingannya. Nah, nanti kalau kita isi, dia akan ada artikelnya. Oh, tambah BPP lagi, dia tambah panjang. Nah, karena banyak artikelnya, banyak ininya, makanya untuk mendongkrak kata kunci pendek menggunakan kategori. Gitu. Terus ini kategori sudah. Nanti kita isi dulu kategorinya, kita mau posting apa, kita input kategori dulu. Jadi kita harus tahu nih kategori-kategori apa yang mau kita masukkan ke dalam website kita sebelum kita posting. Terus produk. Nah, produk itu berisi postingan-postingan dari website kita. Kita bisa pakai produk manual satu-satu atau dengan upload Excel, ekspor produk ke Excel. Jadi kita bisa ekspor nih ke Excel produk-produk kita ini, atau import CSV kalau kita pakai Maxtool. Jadi kalau kita ini saya kayak begini nih, saya yang jasa kontraktor tukang bangun dan renovasi rumah ini, saya kalau nggak salah sekali posting itu 400 pakai Maxtool, disetting dulu di Maxtool. Nah, kita ini dulu, kita bikin pengenalan aja, nanti cara posting dilanjut nanti di sesi sendiri. Ini hanya pengenalan. Terus artikel, produk itu muncul di mana? Produk di sini. Nih produk. Dan produk itu bisa kita lihat semua postingannya dengan cara memanggil produknya. Link produk.php. Maka muncul semua produk yang diposting di sini. Nah, jadi berapa sih produknya akan terlihat di sini. Baru 343, masih sedikit ya. 400 nih, udah 470. Cuman saya ini nggak ngacak sini, angkanya ini kadang ada di atas di bawah. Itu. Jadi produk itu kita bisa ngambil linknya sekali langsung semuanya bisa. Karena postingan produk itu bisa kita panggil di WSP. Kita bisa panggil dan kita bisa lihat semua postingan di sama kayak produk portal Depok nih, berapa sih produknya yang sudah diposting. Udah 2408. Berarti ada 2400 produk yang diposting di portal klikdepok.com itu. Jadi karena portal Klik Depok itu cuma termasuk WSP yang dikembangkan lah. Sebenarnya WSP yang versi lama ini, karena dia masih menu-menunya masih komplit, masih banyak senjatanya, nggak kayak seperti versi sekarang ini kan, yang versi 2023 apa 23 ini, 2021 atau 2022 mah masih banyak fitur yang lain, artikel 1000, artikel random itu masih ada di sini. Sekarang sudah tidak dimunculkan lagi karena takutnya terlalu banyak senjata nanti yang utama-utama ini nggak dikerjakan. Terlalu banyak bermain-main di sini. Gitu. Itu produk. Jadi produk kita bisa lihat di sini produknya. Kalau bentuknya seperti list begini ya, bentuknya seperti list begini produknya. Kalau bentuknya seperti ini itu bisa kita setting di menu setting tampilan. Terus artikel itu apa sih? Artikel ya sama kayak artikel.
Jadi kita bisa buat artikel, dan enaknya artikel di sini itu bisa menjadi itu internal linking yang bagus. Nah, contohnya nih artikel ini, artikel di bawah ada artikel nih. Contoh cara baru membuat email API, contoh ini. Kenapa saya bilang bisa menjadi internal linking yang bagus antaranya produk dan antar artikel? Karena kita bisa panggil. Nih, contohnya nih. Di dalam artikel ini ada sisipan panggil. Kalau WSP tinggal dipanggil, nggak usah pakai script, nggak, tinggal panggil. Kita lihatlah ininya apa, settingannya, panggilannya apa. Jadi di WSP itu kita tinggal panggil aja ininya apa, SEO deny. Ya, kalau SEO deny itu muncul judulnya yang muncul, ini akan mengulang. Contoh nih SEO deny itu kita ulang nih, itu bagus buat ini karena kan pengulangan kata kunci atau judul itu perlu. Nih SEO deny paling bawah biasanya saya kasih ini SEO deny ini. SEO baca itu biasanya kalau di artikel adalah baca antar artikel juga. SEO baca. Nih SEO baca nih. Baca juga. Seni mengombinasikan fungsionalitas dan estetika dan desain kitchen set. Ini kan artikel. Ini kalau diklik nih artikel. Terus kita cek dulu artikelnya nih. Artikel. Nah, contoh ini kan tadi Jason Brevet Cake, kita edit nih. Ini kan ada produk nih. Mana tadi? Oh, ini. Ini tadi kan di sini ada produk yang kita tampilkan di sini. Jasa pembuatan kusen aluminium. Ini bisa berubah-ubah. Nah, itu bagus untuk SEO. Apa yang kita panggil di sini? Nih. SEO produk. Nah, SEO produk itu akan memanggil produk secara random acak ke dalam postingan artikel. Contohnya ya tadi ini. Nih. Ini adalah SEO produk. Nah, di sini ada jasa pembuatan kusen aluminium terbaik Depok. Kan ini jasa pembuatan kusen aluminium. Di sini ada lagi. Nih, pusat karpet masjid. Ini kok beda? Ini nggak SEO produk lagi, tapi SEO produk SEO produk 2. Karena kalau SEO produk tok, kalau produk sama-sama SEO produk, ini akan sama. Yang di atas sama, produknya sama. Kalau SEO produk 2, dia akan manggil produk yang lain. Itu SEO produk sama SEO produk 2. Bener gak sih? Kita cek. Ini SEO produk. Munculnya kan yang di atas tadi. Nih SEO produk, munculnya yang ini. Nih. Nah, SEO produk yang kedua, SEO produk 2 di bawah. Nah, SEO produk 2. Tulisannya kecil semua. SEO produk 2. SEO deny. Ini muncul SEO deny di paling bawah. Nih. Di sini. Nah. Di sini. SEO baca, di atasnya SEO produk 2. SEO baca, SEO produk 2. Nah. SEO baca itu manggil artikel lain, SEO produk 2 manggil produk lain, produk yang ada yang kita posting. Nah, kenapa artikel bagus? Karena juga buat SEO. Kenapa? Di situ akan ada artikel dan produk random yang dimana kalau Google datang kok ini ada, ini beda lagi. Coba kita refresh coba. Ini karpet masjid di Depok. Coba kita refresh, beda lagi nggak? Apa begitu terus? Nah, ini Tangerang. Kita refresh lagi. Bekasi. Nah, beda-beda kan? Di atas pun begitu. Nih, ini harga pembuatan set
mewah di Pandeglang, Banten. Coba refresh. Ini Serang, murah di Serang. Jadi intinya setiap di refresh, setiap ada kunjungan itu berbeda dan itu bagus buat SEO. Ini untuk artikel. Ini sebagai pengetahuan dulu aja. Gambar. Nah, gambar itu juga tools buat SEO. Karena saya cantik. Gambar itu munculnya di mana? Itu kalau ini nyebutnya kita banner sebenarnya. Jadi banner nanti munculnya di sini. Di produk. Ini kan artikel nih. Kita lihat beranda. Nah, sini nggak ada ya. Coba. Nggak ada. Berarti kita lihat gambarnya nih di mana nih? Di sini. Coba kita copy. Berarti nggak semuanya dikasih banner. Paste go. Salah. Kita copy dulu. Tekat. Kedua 6 untuk 326 ya, ada nggak? Nah, nih banner nih 1 2 3 4 5 6. Harusnya kanan kiri karena tadi kita setting 2 kolom, makanya dia masuk ke sini semua gitu. Jadi nggak cuma satu bannernya, panjang. Satunya kebanyakan kemarin. Jadi ini untuk membuat halaman kita lebih unik. Dan kita bisa ganti per minggu atau per bulan. Delete all. Nih, fasilitasnya delete all. Dia akan delete semua gambar atau banner yang pernah kita upload. Setiap bulan kita ganti pakai Max Tool, import file CSV ini. Jadi kita bisa makanya ini nggak muncul, ini harus diedit nih. Ini ke bawah nih. Submit. Jadi gambar ini juga sebagai internal linking. Jadi gambar nih yang muncul tadi, mana kontraktor tadi? Nih, ini internal linking yang bagus untuk SEO. Karena ini kalau diklik dia akan menuju ke postingan yang lain. Inilah teknik SEO yang mudah dan murah dan cepat untuk dikerjakan kalau pakai Max Tool. Kalau manual ya keriting. Karena saya aja Pak, saya posting gambar banner ini berapa ini? Total 40 kali 269. Berapa ribu tuh? 269 kali 400, 40, 269 kali 40, 10.760 gambar. Kalau satu-satu ya bisa seminggu ya ngerjain yang lain. Kalau pakai Max Tool makanya sangat-sangat gampang. Tinggal setting sekali setiap login ke Max Tool-nya kan gambarnya akan berubah, akan random lagi dan itu akan unik lagi. Title-nya pun akan beda juga gitu loh. Makanya itu bagus untuk SEO. Kita kerjain per sebulan sekali kita ganti gambar dengan fasilitas delete all.
kita ganti lagi. Nah, jadi setiap ada kunjungan beda lagi, kita kunjungan beda lagi sama si robot Google-nya. Kok ini websitenya dinamis. Makanya kenapa website ini kalau udah kita kerjain lama dan kita maintain cuman sebulan sekali pun tetap kuat. Kenapa? Karena ada hal-hal dinamis yang itu dikerjakan di belakang layar gitu. Itu untuk banner atau gambar. Terus ini upload multi gambar. Ini tutorial-tutorial yang bikin gambar banyak, yang butuh gambar kan nggak bisa masuk melalui link ini. Nah, kita masukkan melalui upload massal, gambar massal. Kalau mau enteng yang pakai WP, itu filenya kecil, atau JPEG yang di bawah 100 KB. Jadi nggak memberatkan website kita. Karena website kalau terlalu berat gambarnya juga pengguna akan lari kabur. Itu untuk upload multi gambar. Terus widget. Nah, widget itu apa nih isinya nih? Jadi kalau yang macam-macam nih kayak ini muncul, ini yang online, ini yang live traffic, sehari hari ini berapa view. Nah, terus ada gambar, tulisan ini berjalan ini di mana, naruhnya di widget. Nih, 1, 2, 3. Oh. Ini. Oke. Lanjut, kalau widget nanti tinggal copy paste aja tapi harus hati-hati karena widget bisa bikin website kita error kalau kita nggak tahu caranya. Itu untuk kedepannya. 1, atas konten. Ini adalah tools untuk optimasi SEO. Dan atas konten ini untuk manusia. Jadi isikan istilah penawaran yang menarik. Makanya atas konten saya biasanya, ini belum saya kasih atas konten, yang saya kasih atas konten tuh biasanya ini nih. Sebagian udah saya kasih, sebagian belum. Nih, contohnya saya udah ngisi atas konten tuh berapa nih? 40 kali 32. 4 kali 3 sampai 1000 sih. Contohnya nih kusen ya. Sebagai apa atas kontennya? Nah, nih penawaran isinya. Nih penawaran. Nih ada penawaran. Segera dapatkan penawaran terbaik dengan menghubungi kami. Oh. Tapi atas konten sini nggak bisa pakai SEO deny atau SEO WA. Maka harus manual. Ini versi lama yang saya punya. Saya tambah tombol WA di sini. Tapi itu pakai Max Tool. Settingnya pakai Max Tool biar langsung bisa semuanya. Kalau kita punya postingan 1000 kan, kalau satu-satu ya keriting. Ya bisa memang manual, tapi akan memakan banyak waktu. Beda dengan pakai Max Tool. Kita bisa setting ulang. Oh, ini yang bikin usaha aluminium ceweknya cantik. Nah, gitu. Ini untuk atas konten. Jadi atas konten itu sebenarnya ini aja sih yang paling bagus tuh. Ini mah buat lebih unik aja kan namanya nih. Yang paling penting ini di atas nih, penawaran. Karena pertama kali dia ngeload itu yang muncul adalah penawaran. Karena biasanya produk-produk seperti ini itu tidak baca konten. Konten itu untuk makanan robot. Itu untuk atas konten. Jadi atas konten itu untuk optimasi posisi ranking kita, untuk menjadi lebih unik dan untuk membuat penawaran kepada customer atau pengunjung kita. Yang kedua atas header. Nah, atas header itu letaknya di mana? Nih, di sini. Ini kan menu utama. Nah, header tuh ini, atas header tuh ini. Nah, ini header, nih, heading di atas ini.
Kalau bawahnya di sini, bawah header sini, di bawah artikel tulisan ini bawah header. Jadi ini adalah SEO deny. Bikin ini bukan SEO deny. Kita lihat nih ini ya. Kok bisa muncul begini bagian sih caranya? Nah, kok bisa ini 3 setting aja. Temukan produk pilihan Anda, kan ada begitu. Nih, SEO deny, temukan produk pilihan Anda SEO deny terbaik, amanah dan berhasil. Untuk lebih lanjut klik di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, setiap produk beda-beda. Nah, ini namanya home. Dia akan baca titlenya home. Ini ya kan, di atas nanti akan muncul jasa kontraktor dan bangun rumah perumahan terdekat. Temukan produk pilihan gitu. SEO deny. Dan dia ngambil title utama. Ini SEO deny. Temukan pilihan Anda SEO deny. Nah, ini settingan di atas header. Terus yang ke selanjutnya bawah header. Bawah header saya isi ini apa namanya? Nih, ini adalah script JavaScript. Ini cuma buat ini aja sih, biar lebih estetis aja. Secara SEO nggak ada SEO-nya, cuman sebagai ya apa ya, ya keren-kerenan aja, gitu aja. Saya letakkan di bawah header. Nah, ini untuk bawah header. Bawah header pun kita bisa pakai untuk gambar, isi gambar, terus apa namanya, umpamanya yaitu untuk lebih advance, untuk ini bisa kita tulis apa aja terserah kita, bisa kita tambahkan. Terus link per page. Link per page itu apa sih? Jadi link per page itu belum saya isi di sini. Link per page itu nanti akan muncul di sini, di link favorit tulisannya di sini biasanya. Kalau 3 menu sih tinggal atas sini ya, tidak bisa. Link favorit, dia akan muncul link-link. Nah, itu juga bagus buat internal linking sama SEO yang lain. Kalau kita pakai SEO ekstrim bisa kita pakai di situ juga. Tapi memang tampilannya rada gak enak kalau SEO ekstrim kan begitu. Cuman biasanya dipakai juga buat orang-orang yang suka ekstrim, terus persaingannya tinggi, dia pengen cepet naik, ya biasanya pakai LPP, tapi dengan metode yang lain. Kalau kita pakai yang normal-normal, yang estetikanya ada, ya pakai produk-produk yang telah dikunjungi orang, kita bisa apa namanya submit di situ dengan title dan apa namanya link-link yang punya kita menjadi favorit. Per link bisa kita munculin. Itu link per page. Kita bisa input di sini. Nah, ini pakainya saya BPP. Jadi ini nggak ada apa namanya, nggak ada fasilitas ini ya. Dari skripnya kita minta bantuan di artikel, kalau nggak di produk. Nanti kita ambil skripnya. Terus BPP itu body per page. Nah, body per page ini penting untuk sisipan. Jadi kita sisipkan nih semuanya per page berapa sisipan, biar lebih unik, biar lebih kuat posisinya di mana, di search engine ya. Kita bisa menambahkan di PPP. Di PPP itu nggak cuma 1, bisa 2, bisa 3. Nggak dibatasin di sini. Cuman ada pembatasan link memang. Kalau dia lebih dari 100 link dia nggak mau. Itu untuk PPP. Dia akan error kalau ada ini. Full page. Nah, full page itu kalau kita bikin landing page sendiri pakai script. Nah, ini bisa. Kayak ini contohnya nih. SEO subuh yang dulu diajarin. Kita coba buka.
ada Dokter Nirwan di sini dulu yang diajarin nih. Karena gampang nih, tinggal Ctrl U, Ctrl C, Ctrl V, udah ganti nomor HP. Jadi segampang itu. Apalagi udah ada ChatGPT, udah ada kelas bikin jadi bikin software, bikin e-book. Sekarang banyak udah pembelajarannya. Nah, ini full page. Jadi sini kita bisa bermain-main, kita bisa oprek-oprek, kita bisa bikin macam-macam lah aplikasi-aplikasi yang membutuhkan bahasa script tapi tidak membutuhkan database. Dia bisa pakai ini karena kita bisa menaruhkan script di sini dan kita bisa bikin linknya sesuai keinginan kita gitu. Terus meta per page, nah ini juga adalah senjata untuk SEO. Ke depan itu SEO itu mengutamakan lokal atau tempat. Makanya setiap kita pakai HP itu kan kalau kita mencari itu pasti ada ingin posisi yang lebih tepat, aktifkan GPS Anda, seperti itu kan. Karena dia akan mendetek kamu itu berada di lokasi mana. Dan itu kita bisa pakai ini meta per page. Kita minta ChatGPT, kita mau target Depok, ya, kita minta tempat kita itu berada di lintang utara berapa, lintang selatan berapa. Nah, kita masukkan ke situ, minta ChatGPT buatkan meta per, contoh nih, buatkan saya meta location untuk Depok, Sukmajaya, Kota Depok. Ya, tinggal masukin ini ke sini. Input full page. Link Depoknya di mana? Di sini maksudnya. Postingan Depok, tentang Depok tuh maksudnya umpamanya yang punya saya kan ini jasa kontraktor tukang bangun dan renovasi rumah borongan terdekat Kota Depok. Di sini kan Kota Depok ini kan Kepulauan Seribu. Nah, kita tinggal linknya kita ambil, kita paste di sini. Udah. Nanti kalau dia terindeks, terus ada yang nyari orang yang dekat HP atau komputer dekat dengan ini, dia akan direkomendasikan utama. Kenapa? Dia seakan-akan website itu ada di situ, ada di lokasi terdekat dari pengguna. Dan itu sekarang sudah mulai bisa cek di Google, kalau pencarian Google melalui HP maupun melalui desktop. Ini Google nih, Google contoh nih, jasa buang puing. Nah, dia akan detect di sini nih, udah ada location. Biasanya kalau belum pernah ini karena sudah sablok nih, dia akan minta lokasi presisi. Nah, dia akan menjerit ulang posisi aktif, gunakan lokasi presisi. Ini kan hasilnya di Kabupaten Bogor, padahal letak saya bukan di Bogor.
Kalau kita klik ini, dia akan mendeteksi kita ada di mana, dan dia akan memberikan tempat-tempat yang dekat, bisnis-bisnis atau kata kunci yang dekat dengan posisi kita. Makanya ini sangat penting, karena ini LPP ini adalah keyword ke depan, itu pasti pakai ini. Dan itu cepat sekali menduduki posisi pertama untuk lokasi-lokasi tertentu. Makanya Google My Business ini penting banget juga, karena dia kan mengutamakan tempat. Nih, makanya di paling atas dia. Ini jasa puing dopok nih. Ini kok saya klik salah nih. Oh, bukan punya saya nih. Waduh. Salah lagi, harusnya nggak boleh. Kompetitor ya, kompetitor yang punya Depok mana ya? Klik Depok, belum dioptimasi. Biasanya tambahin tempat, jasa puing Depok, kota Depok. Keklik tadi. Beji. Itu untuk meta per page. Mungkin sampai di sini aja pengenalan yang ini untuk master data. Untuk premium, premium itu gunanya apa? Premium itu untuk menambahkan awalan sama akhiran. Dulu premium banyak sih toolnya, sekarang di disable cuma dimunculin ini aja. Dulu itu ada namanya cloaker, ada di sini juga cloaker yang eksternal maupun internal ada, sekarang nggak ada. Adanya premium cuma ini aja. Dulu ada juga lupa saya. Pokoknya ada fiturnya banyak di sini. Bahkan untuk tampilan seperti Instagram pun ada. Jadi ini berguna untuk apa? Untuk kita kalau menghidupkan 7.000 kecamatan, kita hidupkan biasanya ada ininya, awalan sama akhiran. Contohnya ini, jual karpet masjid di Tangerang Selatan terdekat. Tangerang kan kalau kita hidupkan ada Tangerang Selatan ada contohnya nih, kita lihat nih, ada nggak dia hidupkan? Nah, belum ada yang dihidupkan, mana ya? Ada sebagian yang sudah saya hidupkan. Semarang, contoh nih Semarang, nih contoh penggunaan dari ini awalan akhiran nih. Di sini mana tadi? Nih kitchen set. Ini kan judul awalnya jasa kitchen set elegan terkini di Kota Semarang, AMJ Furniture. Nah, ini adalah awal akhiran, nih awalan terbaik, terpercaya di Ambarawa. Ambarawa itu kecamatan Ambarawa. Jadi judul awal dari judul pertamanya adalah ini, jasa kitchen set elegan terkini di Kota Semarang, AMJ Furniture. Terus karena mendapat awalan terbaik, makanya terbaik jasa ini, terus terpercaya itu akhiran di Ambarawa. Nah, ini kecamatan yang taggingnya dihidupkan. Atau klik, dia akan menelik sendiri. Nah, permalingnya juga terbaik. Itu ya, biar dia nggak sama, nggak duplikat semua, kita kasih BPP harusnya. BPP di sini, terus tambah banner di sini. Dia akan unik gitu, akan beda gitu. Itu penggunaan awalan sama akhiran.
Web start itu akan melihat status kunjungan secara parsial. Memang bagusnya kita melihat melalui Google Search Console atau Google Analytics, itu akan lebih lengkap di sini. Oh, Agustus ada yang ngunjungin. Berapa sih yang ngunjungin? 148. Ini Juli 568. Juni 901. Nah, ini sebagai ini daily nih. Data daily ini total 10.571.72 monthly. Ini sebagai statistiknya saja. Kalau kita mau melihat website-nya, kalau daftar ke Google itu kalau kita belum submit, setelah kita udah kita setting nih, kita input domain kita ke Google Webmaster Tool untuk submit URL. Di set kata kunci itu kalau di sini pakai ubersuggest.org. Tapi biasanya saya pakainya kalau nggak pakai Dojo Tools, keywordtool.io itu lebih mudah. Karena ini berbayar, kalau yang Ubersuggest jadi rada susah, males lagi juga ini. Mungkin itu saja pengenalan tentang website SEO praktis 7.000 kecamatan, WSP 7.000. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, nanti akan saya usahakan jawab. Kalau ada usulan untuk membuat video silahkan ketik di komentar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.